1,3 juta jiwa menghuni 1.422 kepulauan Maluku. Provinsi ini terkenal dengan keragaman sosial, budaya, dan kekayaan alamnya. Sekitar 85% tempat tinggal penduduk berada di daerah pesisir. Maluku adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 27,7%, jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional yakni 13,3%. Provinsi ini juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, yaitu sebesar 9,1%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 7,4%. Lapangan pekerjaan sangat sulit ditemukan, bahkan di berbagai pelosok provinsi tersebut. Terlalu banyak pekerjaan paruh waktu dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengangguran angkatan usia produktif dan pengangguran semu merupakan salah satu hal yang memprihatinkan dari provinsi ini. Hal ini disebabkan selain karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi para pemuda Maluku, juga karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Selain itu, kurangnya akses terhadap fasilitas pelatihan keterampilan dan sulitnya mendapatkan modal dasar usaha, juga sedikitnya hasil dari investasi pendidikan bagi keluarga adalah masalah-masalah lain yang menghambat para pemuda usia produktif ini untuk memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja. The International Labour Organization, or ILO, is a United Nations organization. It is a tripartite organization, meaning that not only governments of more than 180 countries in the world are members, but also representatives of workers' organizations and employers' organizations in the member states. ILO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan Provinsi Maluku dengan dana bantuan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda memulai sebuah proyek pendidikan dan pelatihan keterampilan atau yang disebut Education and Skills Training yang merupakan kepanjangan dari EAST pada tahun 2007 untuk meningkatkan kesempatan kerja dan semangat kewirausahawan para kaum muda penganggur di Maluku, baik pria maupun wanita. Sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, kegiatan untuk para pemuda putus sekolah mencakup 4 hal. 1. Melaksanakan penilaian untuk mengidentifikasi kesempatan kerja dan pasar. 2. Melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi keterampilan kejujuran dan program pelatihan kewirausahaan. 3. Menilai dan sertifikasi. 4. Menyediakan dukungan pasca pelatihan dengan membuat jaringan kerjasama dengan para pengusaha untuk memulai usaha bersama. Proyek EAST dari ILO ini sangat penting karena program pelatihan yang ditawarkan melibatkan 3 pihak sekaligus, yaitu pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja. Salah satu kisah sukses luar biasa adalah contoh pelatihan keterampilan melibatkan 3 pihak yang dilaksanakan di Kepulauan Aru, Maluku. Berdasarkan penilaian kerja yang dilakukan di Kepulauan Aru, diketahui bahwa ada perusahaan yang membutuhkan awak kapal yang terlatih untuk bekerja sebagai kelasi di perusahaan perikanan di kawasan tersebut. Untuk menanggapi ini, ILO melalui proyek EAST ini berhasil menjalin hubungan dengan salah satu perusahaan perikanan di Pulau Aru, yaitu PT Pusaka Benjina Resources atau PT PBR, dan mempromosikan kesempatan kerja bagi para pemuda setempat. Para wakil dari pemerintah lokal dan KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia, memegang peran penting dalam mengidentifikasi dan merekrut para pemuda untuk bekerja dalam proyek tersebut. Hal ini merupakan hasil dari perjanjian antara ILO dengan proyek EAST-nya dan PT Pusaka Benjina Resources, di mana proyek EAST dengan dukungan dari pemerintah lokal dan KPI menyediakan kesempatan pelatihan bagi para pemuda Maluku yang akan direkrut oleh PT PBR nantinya. Kolaborasi 3 pihak antara pemerintah lokal, pengusaha, dan serikat buruh merupakan elemen penting dari program ini. LSM lokal, LPPM, dan Lear Vivin Foundation juga membantu dengan menyediakan mobilisasi masyarakat dan dukungan operasional. Untuk memenuhi tenaga kerja Indonesia di kapal PBR, kapal tangkap PBR ini, kita berusaha untuk bekerja sama dengan organisasi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan seperti halnya ILO. Dalam upaya untuk menciptakan kesempatan kerja yang memuaskan bagi para kaum muda di Maluku, pemerintah daerah menunjukkan dukungan penuh terhadap ILO dalam mencari dan memberikan pelatihan bagi para pemuda putus sekolah ini. Pemerintah daerah menyambut baik serta memberikan penghargaan dan apresiasi atas terlaksananya program pendidikan dan pelatihan keterampilan penciptaan lapangan pekerjaan bagi
kaum muda di Maluku, khususnya mereka yang putus sekolah. Ini merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Maluku dengan International Labour Organization di Maluku melalui proyek ILO East. 100 pemuda setempat direkrut untuk dilatih sebagai klasi oleh Sekolah Kejuruan Maritim dan Sekolah Perikanan di Ambon. Siswa yang direkrut menyatakan antusiasme mereka terhadap pelatihan tersebut karena akan membawa mereka kepada pekerjaan yang layak. Sebagai gantinya, mereka akan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga mereka. Keluarga saya sangat miskin. Orang tua saya petani, ibu saya juga petani, dan beta sangat-sangat tertarik ketika beta dengar program ini tiba di Kabupaten Kepulauan Aru ini. Program ini memang dia sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan beta, dan beta yakin bahwa itu akan merubah nasib beta ke depan. Iya, beta pernah mengajak teman-teman saya untuk mengikuti pelatihan ini agar bisa menjadi pekerjaan bagi kita semua. Saya akan berusaha membujuk mereka agar mereka bisa datang bekerja di perusahaan ini, karena ini merupakan pekerjaan yang lebih tetap bahkan dengan bulan. Sebelum kita melaksanakan pelatihan ini, kita dari SMK Negeri Kelautan Perikanan Dobo ada 3 orang. Kita mengikuti diklat di Ambon, kompetensi based training yang diselenggarakan oleh ILO bersama mitranya LPPM. Itu kita dilatih untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, jadi dia punya tahapan-tahapan penyampaian materi itu tidak terlalu berjauh dengan RPP yang biasanya kita buat. Kurikulum yang dibagi dalam 9 unit pelatihan diberikan dalam 45 pertemuan dan sebanyak 200 sesi. Tetapi, karena ini adalah pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan ini dapat diperpanjang tergantung dengan kecepatan belajar para siswa. Melalui sistem pelatihan ini, diharapkan agar para peserta pelatihan dapat menyesuaikan diri dengan sistem pekerjaan yang teratur. Ada 3 tujuan dari pelatihan yang kita lakukan bersama dengan ILO. Yang pertama itu kita mendorong peningkatan kapasitas dalam hal ini keterampilan dan pengetahuan dari tiap peserta pelatihan. Yang berikutnya itu kita juga mendorong dan memberikan akses yang layak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak terhadap pemuda-pemuda di Maluku, terutama teman-teman yang putus sekolah. Tujuan pelatihan ini adalah kita mau mendorong semua pihak, terutama pemerintah dan juga swasta, untuk juga terlibat dan memberikan semacam kontribusinya terhadap program-program minimal. Ada replikasi atau ada adopsi dari apa yang dibuat oleh LPPM dan ILO. Setelah pelatihan 3 bulan, PT PBR menyediakan lapangan kerja bagi 47 lulusan dengan gaji bulanan sebesar Rp1.200.000. Selain 47 pemuda tersebut, ada 10 pemuda lainnya yang akan bergabung dengan perusahaan lain di kawasan tersebut sebagai hasil dari keterampilan yang telah mereka dapatkan. Selebihnya sedang menunggu gelombang pertama untuk kembali sebelum memulai. KPI juga melakukan program peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban awak kapal kepada para lulusan. Kami dari Kesatuan Pelaut Indonesia diundang khusus oleh ILO untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang hak-hak dasar pelaut dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang pelaut. Samping itu kami menginginkan dengan pelatihan ini akan menghasilkan produk pelaut yang memang mengetahui dengan pasti tentang hubungan industrial, pembelaan, dan hak-hak mereka, termasuk harus bisa mengetahui juga bagaimana kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab lapangan, artinya di atas kapal. Dengan adanya proyek EAST dari ILO ini, diharapkan pendekatan berbasis kerjasama 3 pihak dalam meningkatkan keterampilan pemuda lokal dapat diterapkan di kawasan lain, di mana pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh bergabung dan bersama-sama mengatasi pengangguran para kaum muda. Dan kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah provinsi agar upaya yang sudah berhasil dilakukan ini dapat direplikasi di kabupaten lain. So, in Indonesia at present, youth employment is a priority. And one of the ways to make sure that young Indonesians are equipped for the future is to invest in successful vocational training and skills development. The EAST project, in partnership with government, workers' organizations, and APINDO, the employers' organization,
has been doing just that. And we have proven that with the right investment, with the right partnership, you can have more than 70% success rate of people who've been trained on vocational training and skills development. The challenge and opportunity at the same time now is how can we bring those experiences in 6 provinces up to scale so that many more Indonesians can benefit from effective and efficient training to get them ready for jobs in the future or decent work for Pekerjaya yang lain.